Kita akan menyimak bareng khusus buat murid-murid kelas 9 ya. Kali ini pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tentang iman kepada hari akhir. Untuk hostnya ada Ibu Nurliani, kemudian narasumbernya ada Ibu Juniati dari SMP Islam Terpadu Al-Khair Barabai. Persilakan. Iya. Terima kasih banyak kepada penyiar Radio Dirgahayu Barabai 100,2 FM, radionya orang Bandungan. Oke, sekarang kita lagi bersama dengan Ustazah Jumi. Enaknya kita dipanggil Ustazah atau Ibu atau Kakak nih? Supaya lebih universal gitu ya? Ya. Ibu aja mungkin. Ya udah kita panggil Ibu aja ya. Iya. Kita sapa dulu para pendengar radio ya, pendengar radio Dirgahayu Barabai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini di hari ke berapa ya? Hari ketiga BDR ya. Untuk jadwal kita yang pembelajaran ini. efektif, iya. Alhamdulillah sekali ya difasilitasi dengan adanya kegiatan belajar lewat radio. Jadi semua anak bisa terfasilitasi, tetap bisa belajar di rumah meskipun misalnya nggak bisa online tapi bisa mendengarkan radio ya. Iya. Kita berkenalan dulu dengan pemateri kita pada hari ini. Ibu perkenalkan dulu ya. Di samping saya ini saya tidak sendiri, bersama dengan Ibu Jumiati dari SMP IT Al-Khair Barabai. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat, alhamdulillah baik ya. Kita sapa dulu nih para pendengar kita. Kalau misalnya ditanya kabar, kira-kira mereka jawab apa ya? Apa ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat mungkin? Sehat. Ya. Tapi kita harus membawa aura positif. Berarti harus ceria, senang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus, apa lagi? Apa ya kira-kira ya? Alhamdulillah belajar di rumah. Gimana? Alhamdulillah belajar di rumah sehat ceria. Sehat ceria. Oke. Mari kita sapa ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu di rumah hari ini? Alhamdulillah belajar di rumah sehat ceria. Apa? Tidak tahu. Allahu Akbar atau hore aja? Hore. Hore. Okay. Coba diulang dulu. Kita diulang dulu. Yes. Ya. Yang di rumah coba ikutin juga ya. Kalau ditanya kabar ikutin ibu ya. Kayak katanya ibu. Alhamdulillah belajar di rumah sehat ceria. Hore. Alhamdulillah belajar di rumah sehat ceria. Hore. Oke. Terjun janggal sih tapi oke lah. Oke. Tapi harus semangat ya. Harus semangat dong yang pastinya. Alhamdulillah belajar di rumah sehat ceria. Hore. Oke, kita coba lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah belajar di rumah sehat ceria. Hore. Yeay. Alhamdulillah ya kita sudah transfer semangat ya. Semoga yang di rumah juga bersemangat nih. Amin. Semoga yang mendengarkan radio ataupun yang live streaming lewat Facebook juga merasakan aura kegembiraan ya. Amin. Amin. Supaya daya tahan tubuhnya itu semakin kuat ya. Iya betul. Sekarang ini kan kalau misalnya bicara COVID itu sangat menyeramkan ya. Iya, betul. Semakin hari semakin bertambah korbannya. Cuman bagaimana supaya imun tubuh kita tetap terjaga, jangan sampai kita down memikirkan itu, tapi kita perlu aura positif supaya kita tetap sehat. Iya, dan tentunya kita juga harus berikhtiar gitu ya. Dengan cara jaga jarak mungkin, dengan minum vitamin, pakai masker pakai juga. Masker, iya. Tapi kita hari ini nggak mungkin ya kalau pakai masker. Gimana bicaranya kalau pakai masker nanti kurang jelas suara kita. Perlu panjang lebar lagi atau kita langsung ke materi, Bu Jumi? Oh ya, boleh. Boleh, atau kita break dulu sebentar? boleh, iya. Supaya lebih bersemangat lagi. Ya, kita break sebentar, kita serahkan lagi kepada penyiar radio Dirgahayu Barabai. Minyak kayu putih Balpiri. Di sini kita mau materi pembelajaran tentang Bila hendak menyampaikan tujuannya bisa. Tujuannya
Buat keluarga, ibu tahu yang terbaik. Untuk minyak kayu putih, ibu mesti beli minyak kayu putih Babiri. Aroma minyak kayu putihnya asli. Mananya mikrofonnya? Gugur. Asli aromanya, hangatnya. Gugur mana tadi ya? Oh iya, kira. Ya, minyak kayu putih Pernah yuk, Babiri. ada apa-apa orang Aroma minyak kayu putihnya asli, meredakan gejala masuk angin, sakit perut, kembung dan mual. Nah, benar kan Pak? Minyak kayu putih Babiri aslinya terbukti dari aromanya. Iya ya Bu, kualitasnya terbukti dari hangatnya. Lebih lama Bu. Minyak kayu putih Babiri. Minyak kayu putih Babiri, produksi PT Argo Farma Indonesia. Pengobatan alternatif sudah ada sejak dulu. Berbagai macam ramuan tumbuhan, buah-buahan, sayuran, rempah pun makin marak hingga saat ini. Jamu tetes HG bukan jamu yang pertama, tapi jamu tetes yang sebenarnya. Hadir sebagai penyempurna jamu tetes yang pernah ada. Jamu tetes HG telah terbukti mampu mengatasi berbagai macam jenis penyakit. Dengan bau dan rasa khas rempah menambah kedahsyatan khasiat di setiap tetesnya. Berikut penuturan para pengguna jamu tetes HG yang telah sembuh dan sehat setelah rutin mengkonsumsi jamu tetes HG. Ya, jamu sakit, jangan terima kasih atas kebaikan dari saya karena penyakit penyumbatan dulu sebelum belakang ibu Sumiati dimana sebuah karangan 4 RW 6 nomor 39 Gulak, gulak. Ketahuan banget pendegan. Sekarang kayaknya sudah lumayan. Ini sudah Ini hanya dibalik tadi, hanya dibalik dulu rotasinya. kalau botol ini 2 botol ini gimana? Perubahannya sudah ada? Oh 2 botol ini, oh baru habis 1 botol. Oh baru habis 1 botol. Apa aja Pak perubahan dari? Tetap terekam kita lihat mas kembang terjeda. Rupanya ya minyaknya Kita tontonin. agak enak. Tapi kita nambah dikit nih. Yang buka-buka sudah kempes. Ada reaksi gimana Pak awal-awal minum botol pertama ini? Alipah tadi. Ya, rasanya tuh rasa kepanasan, ya nggak bisa tidur. Gerah gitu ya? Ya gerah gitu kan. Sakit badannya? Ya kayak gitu ya agak sakit. Agak sakit. Awal-awal minum ya? Awal minum. Itu berapa hari biasanya? Juga ya. Oh 1 hari aja. Habis itu enak ya? Enak. Mudah-mudahan nanti minum botol kedua ini mudah-mudahan lebih baik lagi ya Pak ya dari sebelumnya. Terima kasih Bapak siapa? Mas berapa penyakitnya? 9. Suaminya Bu Sumiati tadi ya, dari Jalan Garuda Sungai Karangan. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Tuh kan, hanya Rp250.000, hasilnya nyata. Dari Jalan Putra Harapan Matang di Balabai. Inilah 100,2 Dirgahayu FM, 100,2 Dirgahayu FM Balabai. Radionya orang Banua. Iya, ketemu lagi dengan kita di sini di Radio Dirgahayu Barabas 102 FM radionya Orang Banua. Oke. Orang Banua bisa jadi. Orang, ya? Orang. Ah. O bulat sama O pecah. Gak ada O bulat O pecah. Apa O sih? sama O. Oh gitu ya. Orang Banua, bukan orang Banua. Oh ya, orang Banua ya ya. Ya udah kita masuk aja nih ke materi kita. Kayaknya dari tadi seru banget ya. Padahal kita hari ini bakalan bahas sesuatu yang sangat serius loh. Temanya kita luar biasa. Lumayan berat lah kalau kita sampaikan. Ya, tema kita hari ini kira-kira kita mau bahas apa Bu Jumi? Kalau secara umum mungkin kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir dan juga iman gambaran kepada hari akhir. Iya, dan gambaran umum peristiwa setelah terjadinya hari kiamat. Kok merinding ya? Berat ya? Ya serem banget nih bahasannya. Memang yang sebenarnya yang berat itu bukan hanya rindu gitu ya. Iya, ternyata bahas tentang akhirat juga berat ya. Berat. Karena ini lumayan serius, tapi gimana caranya kita tetap bawa dengan ceria supaya
materi tersampaikan ya kepada semua anak-anak yang ada di hulu Sungai Tengah ya tentunya. Iya, mantap. Boleh. Iya. Ini pelajarannya apa sih nama pelajarannya? Pelajaran PABP, Pendidikan PABP. Apa Agama tuh dan pelajarannya? Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Oh gitu. Iya. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Iya. Berarti ini bab 1 tentang apa sih? Tentang hari kiamat. Iya. Terus kalau tujuan pembelajarannya sih apa? Yang ingin disampaikan atau yang ingin diberikan kepada murid? Oh iya, jadi setelah mengikuti pembelajaran tentang iman kepada hari akhir ini, yang pertama mungkin semua peserta didik ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu betul-betul pasti terjadi. Ada ya? Ada, Ya. ada, dan itu pasti. Gitu. Dan kemudian peserta didik juga mengetahui peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi setelah terjadinya hari kiamat ini. Kemudian, pengetahuan ya, iya, mengetahui mereka. kemudian hikmah dari mempelajari ini apa? Cuman karena pembahasannya terlalu banyak gitu ya, kemudian kita juga terbatas waktu, jadi mungkin yang akan Ibu sampaikan, yang akan Ulun sampaikan hari ini itu secara umum saja. Oh, jadi secara umum aja ya. Iya. Gak mungkin juga sih 1 jam bisa selesai 1 bab ya. Iya, Jadi kita iya. di sini intisari dari pelajaran tentang iman kepada hari akhir. Iya. Ya. Boleh Ulun mulai ya berarti ya? Oh, boleh dong. Kita persilakan nih kepada apa sih pemateri kita, Ibu Jumiati untuk menyampaikan materinya. Silakan disimak ya semuanya. Oke, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Oke, anak-anak ibu yang sekarang berada di rumah atau dimanapun berada, saat ini kita mungkin akan masuk pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan juga Budi Pekerti. Insya Allah hari ini materinya disesuaikan dengan materi yang sudah disusun di dalam buku, gitu ya, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Di sini Ibu juga mau menyapa rekan-rekan guru yang luar biasa gitu ya, meskipun musim pandemik seperti ini masih bersemangat untuk tetap mengajar, memberikan pembelajaran kepada anak-anak, dan juga tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan anak-anak di rumah agar terus menjaga kesehatan dan menjauhi kerumunan gitu ya Ustazah ya. Ya. Ustazah atau Ibu nih ya? Oh, kita Ibu. Oh iya Kita Ibu, Ibu. oke. Ya. Iya. Kakak kan kalau terlalu muda ya. Kakak. lanjut. Jadi salam hangat buat semua guru hebat yang ada di hulu Sungai Tengah, khususnya guru-guru pendidikan agama dan juga budi pekerti dimanapun sampian berada. Gitu. Baik, sebelum kita masuk tentang materi iman kepada hari akhir ini, nah, jadi sebenarnya sudah kita ketahui bersama-sama ya Ibu Nunu ya, bahwasanya kiamat itu sebenarnya menurut para ulama itu terbagi menjadi 2. Iya. Tahu ya? Apa aja tuh? Atau Ibu Nunu sudah tahu? Tahu sih, ada kiamat kecil, ada kiamat besar, sugro sama kubra. Nah. Tapi tolong dijelasin supaya yang di rumah juga tahu seperti apa detailnya ya. Betul sekali Ibu Nunu. Jadi kiamat itu menurut para ulama itu kan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kiamat sugra, dan yang kedua itu adalah kiamat kubra. Nah, kiamat sugra itu apa? Kiamat kubra itu apa? Nah, jadi kiamat sugra itu adalah, kalau bahasa Indonesianya ya secara harfiah gitu ya, itu adalah kiamat kecil. Jadi kiamat kecil itu artinya Apa tuh? kematian yang menimpa sebagian umat manusia karena berbagai macam bencana, misalnya karena gempa, ada tsunami, kemudian kecelakaan dan lain sebagainya. Itu sugra ya? Ya, itu kiamat sugra, dan itu saat ini sudah sangat banyak terjadi gitu ya. Iya, betul. Bahkan mungkin di depan mata kita sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu kiamat kubra. Nah, kiamat kubra inilah yang dimaksud dengan kehancuran alam semesta. Nah, jadi yang besar, iya betul. Jadi suatu saat nanti dunia dan seluruh alam istrinya ini akan terjadi kehancuran gitu ya. Jadi kehancuran akan menimpa seluruh alam semesta, bukan hanya bumi dan isinya. Ngeri banget. Iya, jadi juga pada saat itu mungkin dunia akan porak-poranda, akan rusak, akan hancur. Kemudian kehidupan manusia nanti akan
berganti ke kehidupan selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah terjadi hari kiamat itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Apa sih pengertian iman kepada hari akhir? Ya, apa sih pengertiannya? Iya. Anak-anak yang mendengar di rumah bisa tahu dan bisa mencatat ya. Atau Iya. buka buku aja ya. Buka buku boleh. Ya, boleh. Dulu mungkin kita waktu kecil ya sering sekali ya diajarkan oleh guru-guru kita lagu-lagu tentang rukun iman gitu ya. Nah, rukun iman. Rukun iman. Macam-macam ya versinya. Iya. Versinya kayak gimana? Versinya macam-macam sih Bu Nuno. Jadi mungkin ya ada versi dulu, kalau ulun kan ya mungkin yang dulu banget lah. Ya, seperti apa tuh? Anak-anak sekarang mungkin versi jadul seperti kalau apa? zaman jadul itu kan dulu di TK Al-Qur'an ya. Jadi rukun iman 6 perkara gitu. Ya, yang pertama iman pada Allah, yang kedua malaikatnya, yang ketiga rasul-rasulnya, yang keempat kitab-kitabnya, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar semuanya datang dari Allah. Nah, seperti itu. Lucu ya. Itu waktu TK dulu ya, dan waktu jadi yang kita bahas hari ini itulah saja dulu ya. Jadi rukun iman yang kelima. Iya, tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir, ya, atau hari kiamat. Jadi iman kepada hari akhir ini adalah kita meyakini dengan sepenuh hati gitu ya, bahwa alam semesta ini termasuk dunia dan seisinya suatu saat nanti pasti akan mengalami yang namanya kehancuran, atau sering mungkin disebut dengan istilah kiamat gitu ya. Berarti harus yakin dulu ya bahwa memang betul-betul akan terjadi kiamat. Betul, karena jangan itu merasa kita bakalan lama di sini atau stay di sini, tapi bakalan ada kehidupan yang menunggu kita. Iya. Seperti itu. Pasti, karena ini rukun iman ya, berarti wajib dong kita percaya. Iya, wajib diimani. Oke, lanjut. Oke, jadi sebenarnya pembahasan tentang hari kiamat ini adalah sangat luas gitu ya, dan mungkin terdiri dari berbagai macam pendapat oleh para ulama. Jadi boleh jadi mungkin yang ulun sampaikan ini mungkin ada yang agak berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain. Hanya saja mungkin yang ulun sampaikan di sini disesuaikan dengan buku mata pelajaran, buku teks mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi insya Allah semua peserta didik kita berpegangan kepada buku ini gitu ya. Jadi mungkin isinya disesuaikan dengan yang ada di buku pemerintah ini. Jadi terjadinya hari kiamat itu, kalau menurut gambaran yang diinformasikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu memang sangat luar biasa, sangat dahsyat gitu ya, dan sangat mengerikan sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin semua manusia pada waktu itu akan menjadi panik ya. Kemudian mereka akan berlari pontang-panting. Mereka tidak akan sempat lagi untuk mengenali keluarganya, bahkan menyelamatkan keluarganya. Iya, huru-hara terjadi pada saat itu. Jadi tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Kalau mungkin kita terjadi kiamat sugra ya, ya, misalnya terjadi gempa atau tsunami, mungkin kita masih terpikir, anakku di mana gitu ya, suamiku di mana, iya masih terpikirkan. Tapi saat peristiwa hari kiamat ini tidak terpikirkan satu orang pun. Berarti masing-masing aja lagi. Iya, jadi masing-masing orang itu hanya memikirkan dirinya masing-masing. Terus yang melahirkan gimana ya? Nah, jadi orang yang mengasuh anaknya itu akan terlepas dari asuhannya. Seorang wanita yang hamil itu akan keguguran. Saking ketakutannya yang luar biasa pada waktu itu panik. Semua orang hanya berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Pokoknya tidak terpikir lagi untuk menyelamatkan orang lain. Yang terpikir adalah bagaimana supaya diri ini selamat. Namun pada kenyataannya semuanya tidak ada yang bisa hidup. Iya, semuanya akan mengalami yang namanya sebuah kematian gitu. Berarti mereka berlari kemanapun atau bersembunyi kemanapun gak bakalan bisa selamat yang dari namanya apa sih, hari kiamat ya? Hari kiamat. Yang jelas tidak akan sekalipun? Tidak bisa.
tidak akan bisa lepas dari yang namanya sebuah kematian gitu ya. Bahkan tidak hari kiamat sekalipun gitu ya. Iya. Gempa aja sudah panik banget. Iya. Kebakaran juga panik banget. Lanjut. Apalagi kalau terjadi hari kiamat gitu ya. Iya. Jadi mungkin sebagai gambaran ada dalam Quran surah Al-Qari'ah gitu ya, ayat 4 ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus gitu ya, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron. Tahu laron ya? Laron apa ya? Oh, laron. Masa nggak tahu laron? Nggak tahu. Itu biasanya yang ada di lampu kalau nyala malam hari itu kan banyak ya, yang kecil-kecil berterbangan. Kumbang. Bukan. Apa sih? Laron. Banjirnya apa itu? Nah, bari-bari. Oh, Iya, bari-bari. bari-bari. Tahu bari-bari. Nah, itu kan kalau kita melihat itu ya Bu Nunu ya, di lampu itu kan itu kan terbangnya kemana-mana nih. Iya, ya. Iya, ke kiri ke Itu kanan. berarti- Iya, tidak beraturan gitu. Berarti seperti itu kepanikan yang terjadi di Iya, kiamat, ya? iya. Kemudian Ngeri banget. ayat berikutnya kan Merinding nih. watakunul jibalu kal ihnil mampus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Gunung berhamburan. Ya kan gunung ya. Gunung meletus aja sudah luar biasa. Iya. Kalau itu berhamburan seperti apa jadinya ya? Jadi Lampa terbang kemana? Jadi gunung itu saling bertabrakan, bukan hanya itu gitu ya. Di ayat yang lain, iya di ayat yang lain itu dijelaskan bahwa seluruh alam semesta pun juga akan saling bertabrakan. Makanya tadi yang namanya kiamat itu yang hancur bukan hanya bumi kita ini, tetapi seluruh alam Isinya. semesta. Kalau Iya. begitu aku nggak mau kalau meninggalnya waktu kiamat, mau duluan aja supaya tidak merasakan ya. Allah alam ya, karena Tapi kita tidak bisa ngatur ya. tidak bisa ngatur karena kan apa ya, Serem seperti yang banget kalau dijelaskan. bisa mengalami ini. Iya, kalau dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah itu kan Al-Qari'ah hari kiamat, mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kita tidak tahu apakah Rahasia kita ilahi ya, rahasia berarti ilahi, ya. apakah kita akan merasakannya atau orang-orang anak cucu kita yang akan Tapi merasakannya. boleh Allah nggak sih alam. kalau kita berdoa supaya jangan dimatikan pada hari kiamat, tapi lebih dulu seperti itu? Nggak tahu ya. Oke, lanjut dulu dah. Nanti pertanyaan. Ya, jadi sangat banyak sebenarnya ya ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat ini. Di antaranya mungkin Al-Infitar. Ada bahkan surah yang namanya surah Al-Qiyamah ya kan. Kemudian surah Al-Infitar, surah Az-Zalzalah yang mana Banyak banget iya, alasannya. di surah Az-Zalzalah itu kan bahkan dijelaskan bahwa manusia itu nanti seperti aneh-aneh. Aneh-aneh itu yang seperti yang ketika sarangnya itu dibuka, dihancur, maka mereka itu akan kemana-mana gitu ya, akan kebingungan, aneh-aneh itu. Nah, tahu aneh-aneh? Nah, jangan-jangan tidak tahu aneh-aneh. Kalau saya ya Ibu Nunu ya, kebetulan lahirnya di daerah pegunungan gitu ya. Jadi waktu kecil itu kan ya sering cari aneh-aneh gitu ya untuk Nanti perkenalan saya dengan anak ya. Mungkin saya tahu seperti apa tapi tidak tahu namanya mungkin. dulu tuh sering ya dibawa orang tua, kita cari aneh-aneh buat pakan makan ayam gitu ya. Gitu. Iya, jadi aneh-aneh. Tadi Larun tidak tahu, aneh-aneh tidak tahu juga ya. Orang kota banget ya sepertinya Ibu Nana ini ya. Kalau saya nih sama anak-anak yang di rumah nih, Iya. pasti semuanya tahu dan menertawakan saya. Tidak apa-apa, lebih baik berkata jujur daripada. Iya, mungkin Oh. di Barabe tidak ada itu ya, sarang aneh-aneh. Mungkin daerah Ibu Nunu kan dekat dengan sungai ya. Oh iya. Jadi kan aneh-aneh tidak betah tinggal karena sering banjir kayaknya ya. Wah, banjir banget tuh bukti itu. Nah, itu kiamat sugra mungkin ya. Kiamat sugra. Iya, lanjut. Nah, ini. Jadi itu ya. Jadi setiap makhluk nanti akan mengalami yang namanya sebuah kematian, dan hari kiamat itu pasti terjadi dan kita itu memang harus meyakininya gitu ya. Kemudian setelah hari kiamat, apakah kita dimatikan begitu saja atau didiamkan begitu saja? Gimana ya? Apakah ada fase berikutnya harus dilewati manusia ketika sudah meninggal? Apakah akan dipertemukan di suatu tempat atau ada yang dibangkitkan atau seperti apa? Tolong penjelasannya Ibu Jumi. Iya, jadi sebenarnya fase manusia ini kan mungkin kita dari alam rahim gitu ya. Iya. Dalam rahim itu kan alam perjanjian kita dengan Allah. Kemudian kita terlahir ke dunia yang disebut dengan alam dunia, dan itu alam yang kita alami saat ini. Sekarang. Ya? Terus setelah itu akan melewati fase apa lagi? Jadi setelah kehidupan dunia ini, kalau menurut informasi yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga hadis ya,
bahwasanya akan ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia, dan kehidupan ini adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kekal. Kalau kita di dunia ini ya hanya sebagai tempat persinggahan gitu ya. Terminal doang berarti nih. Iya, hanya sementara. Iya. Waktunya sangat singkat kita ya di dunia, tetapi waktu yang sangat singkat ini itu akan berdampak terhadap kehidupan kita di fase-fase berikutnya. Bekal apa yang kita bawa untuk perjalanan yang panjang? Iya, jadi Tapi ibaratnya di dunia ini tempat kita untuk menanam gitu ya. menanam, Iya. ya, bercocok tanam. Iya, nanti di akhirat kita mungkin akan memetik hasilnya seperti gitu. itu. Seperti misalnya kita mau ke Banjar, kita perlu bekal ya. Iya, Ya, nah seperti jadi itu. Ke Banjar nggak bawa apa-apa, bisa apa gitu nah. Ya, jadi seperti itu. Ya, lanjut. Jadi setelah hari kiamat itu kita tidak hanya didiamkan gitu ya. Mungkin kalau binatang atau apa ketika sudah mati ya mati gitu. Berbeda dengan kita gitu ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah akal gitu ya. Manusia, maka setiap apa yang kita lakukan di dunia maka itu akan ada pertanggungjawabannya dan bakalan diperhitungkan berarti. iya, dan itu nanti ada fasenya. Nah, jadi setelah terjadi kematian, berarti kita kematian, kita akan memasuki yang namanya yaumul barzah. Nah, Seperti apa tuh yaumul barzah? jadi apa yaumul barzah itu ya? Jadi Apakah dikumpul aja? Uh-uh. Atau seperti apa? Meet up gitu di sana? jadi yaumul barzah ini Bu Nune ya. Ya. Jadi kalau secara harfiah atau secara bahasa, yaumul barzah itu ya kita sering menyebutnya dengan istilah alam kubur. Alam kubur. Iya, jadi alam kubur ini meskipun hanya alam kubur gitu ya, ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Jadi perantaraan antara dunia dan juga akhirat itu ada di yaumul barzah ini. Gerbangnya di yaumul barzah. Iya, ada di yaumul barzah sebelum kita menuju kehidupan yang lainnya. Berarti ngadem dulu dalam kubur nih. Nah, seru iya itu. Jadi kita akan mengalami yang namanya yaumul barzah, dan di yaumul barzah ini, di alam kubur ini, nah, nanti kita akan ditanyai dan diperiksa oleh para malaikat. Iya. Tanya malaikat. Tahu kan malaikat apa? Malik apa sih? Malik itu menjaga Rakib neraka, atid ya? rakib atid itu Atid ya? mencatat amal baik dan buruk itu Bu Nunay. Yang di kuburan siapa Ya, yang nanyain? mungkar nangkir. Oh, Gitu. mungkar nangkir, Jadi, ya. jadi sebenarnya ini sudah masuk tahap pertanggungjawaban sebenarnya ya. Sudah disidang ya? Sebenarnya. Jadi alam kubur itu sebenarnya sudah merupakan gambaran dari kehidupan kita atau dari apa yang kita lakukan selama di dunia gitu. Jadi kalau sebelum kiamat gitu ya, orang yang sudah wafat ini ya akan mengalami yang namanya alam barzah. Jadi enak dong ya kalau orang yang hari ini meninggal besok kiamat. Jadi nggak lama ya menunggu hari kiamat. Tidak seperti itu. Jadi perasaan atau situasi yang akan kita alami di alam barzah ini itu juga tergantung amal ibadah kita selama di dunia. Ada orang yang wafatnya sudah sangat lama, tetapi karena amalnya baik gitu ya, ibadahnya baik, perilakunya selama hidup di dunia baik, maka dia menunggu kehidupan kiamat itu akan sabar ya? Akan terasa sangat singkat gitu ya, karena saking nyamannya di alam kubur itu ya. Jadi dia Iya, menikmati. sudah merasakan taman surga, jadi sangat senang, baru taman surga itu ya. Jadi sangat senang berada di dalam kubur, tiba-tiba kok sudah hari kiamat, merasa sangat singkat gitu ya. Dan ada juga orang yang boleh jadi hari ini wafat, besok kiamat, tetapi dia merasa kehidupan di alam kubur itu sangat lama menunggu hari kiamat. Nah, sangat lama. Jadi tergantung apa yang kita lakukan di dunia, itu baru di alam kubur gitu ya. Jadi jangan ada sih pandangan enak sih kalau yang meninggalnya menjelang hari kiamat tidak merasakan alam barzah, tidak. Jadi semua orang nanti akan merasakan alam barzah. Jadi tergantung amal ibadahnya selama hidup di dunia gitu ya. Iya. Wafat sekarang boleh jadi. Tapi kita tidak tahu di alam kubur nanti seperti apa ya, seperti apa. Malaikat siapa ya? Iya, kemudian apakah kita nanti kubur kita menjadi lapang atau bahkan meremukkan tubuh kita saking sempitnya gitu ya, saking sempitnya. Tergantung amal berarti. Tergantung amal. Ini kan baru satu fase nih setelah terjadi hari kiamat ya, atau baru masuk pintu gerbang nih. Iya, satu fase setelah terjadinya yang namanya kematian. Apakah itu sudah terjadi penyiksaan atau baru? Itu sudah terjadi sebenarnya ketika malaikat mungkar dan nangkir
menghampiri si jenazah tersebut. Tapi tadi tergantung amal ibadahnya. Ada juga kok yang misalnya karena amal ibadahnya bagus, selama hidupnya bagus di dunia, di dalam kubur malah sangat senang tadi karena sudah merasakan yang namanya taman surga. Iya. Mungkin kita break dulu ya. Iya. Seperti ngeri-ngeri gitu. Kita break sebentar, kita serahkan lagi kepada penyiar radio kita. Nih, merinding nih. Anjir alam barzah. Kita kalau habis waktu bisa jadi pending-pending di skip-skip. Kita apa habis waktu? Habis waktu kok ya? Habis waktu aja Pak. Itu sampai jam Biar 12. Habis waktu kita. Sampai jam 12. Setengah jam lagi. Saya juga mati itu jam Biar stop aja bilang kami kelawasan Pak. Oke, beri kode aja. 30 menit lagi. Oh, 3 menit lagi lah. Pas jam 12. Oke. Kalau bahan kada beren kita. Dadah lu. Hanya sebutin berarti laju ini ya. Oke, boleh. Kan ada 5 tadi, berapa? Ya. Ya umur banget. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Thomson Radio Network dan PRSSNI Kalimantan Selatan. Pengobatan alternatif sudah ada sejak dulu. Berbagai macam ramuan tumbuhan, buah-buahan, sayuran, rempah pun makin marak hingga saat ini. Jamu tetes HG bukan jamu yang pertama, tapi jamu tetes yang sebenarnya. Hadir sebagai penyempurna jamu tetes yang pernah ada. Jamu tetes HG telah terbukti mampu mengatasi berbagai macam jenis penyakit. Dengan bau dan rasa khas rempah menambah kedahsyatan khasiat di setiap tetesnya. Berikut penuturan para pengguna jamu tetes HG yang telah sembuh dan sehat setelah rutin mengkonsumsi jamu tetes HG. Assalamualaikum Ya, goring-goring aja. Alhamdulillah saya membawa ini alamat Gang Jabu RT 09 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kota. Saya sakit ya mungkin sekitar 7 bulan lah, jadi badan ngantuk. Pernah itu jalan itu di sepeda motor ngantuk, selama minum AG ini alhamdulillah ini badan terasa seger, makan Kita ini berapa kali iklan? tidur juga nyaman. berapa tuh saja? Oh, kada mau memanokan pasalnya berarti karena yaumul ba'as sama yaumul mahsyar itu kan sama aja nih. Yaumul hisab, yaumul mizan. Makan nyaman, alhamdulillah lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tetes Sake. Mudah-mudahan kawan-kawan nih, rekan-rekan orang Banyumas lah Cilacap, ayo pada minum Tetes Sake. Mudah-mudahan yang bisi penyakit bisa sembuh lah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, hanya Rp250.000, hasilnya nyata. Dari Jalan Putra Harapan Matang Gimana Beramai, inilah Selasa Dirgaya FM Radionya kurang Banua. Oke, ketemu lagi dengan kita di sini dengan Bu Jumi dan juga Ibu Nunuy. Kita lanjut lagi ya tentang pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Silakan Ibu Jumi. Iya, terima kasih Ibu Nunuy. Jadi fase yang akan dilewati oleh manusia setelah yaumul barzah itu adalah yaumul ba'ats. Nah, yaumul ba'ats ini adalah hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam barzah untuk dikumpulkan di alam mahsyar. Iya, jadi yang dibangkitkan ini itu semua umat manusia, mulai zaman Nabi Adam gitu ya, sampai manusia yang paling akhir. Jadi semuanya rata nanti akan dibangkitkan. Kapan ini dibangkitkan? Nah, dibangkitkannya itu saat ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Jadi ketika dibangkitkan, keadaan manusia pada waktu itu akan bermacam-macam gitu ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Nah, jadi ini baru dibangkitkan nih. Baru bangkit ya? Jadi setelah alam kubur tadi, tadi kan peristiwa di alam kubur mungkin yang dirasakan oleh setiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya. Kemudian saat dibangkitkan pun itu keadaan manusia juga berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Jadi ada yang dibangkitkan mungkin dalam keadaan yang sangat bersih, putih, bersinar. Ada juga ya. Apa enggak sih?
ada juga Maksudnya kan beda-beda kan dibangkitkannya, putih bersinar, terus ada yang hitam atau seperti apa? jadi ada juga nanti yang dibangkitkan hitam pekat legam gitu ya. Jadi tergantung berbagai macam amal ibadahnya gitu ya. Jadi keadaan manusia pada waktu itu berbeda-beda. Jadi setiap orang juga nih saat dibangkitkan mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri gitu ya. Kira-kira mau dibawa kemana? Dan akan dikumpulkan ke padang mahsyar, dan menuju perjalanan di padang mahsyar ini juga sangat lama gitu ya. Memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi tidak ada apa-apanya kehidupan kita di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan. Iya. Nanti akan dikumpulkan di yaumul mahsyar gitu ya. Ini apa ya, dijelaskan dalam Quran surah Yasin ayat 51 yang bunyinya wa nafiqa fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Yang pertama saat apa? Tadi yang kiamat ya? Iya, saat kiamat. Iya. Jadi saat sangkakala yang kedua ditiupkan, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi dalam keadaan hidup ya, bukan dalam keadaan seperti zombie gitu ya. Zombie ya. Bukan. Jadi dalam keadaan hidup gitu ya. Dan itu bentuknya mungkin akan berbeda-beda tergantung amal ibadahnya tadi. Itu yang kayak ada yang matahari dekat sama Itu nanti di yaumul mahsyar beda ya. lagi ya? Iya, ini kan Oh, baru hari bangkit. dibangkit. Oh, bangkit. Iya, dan diarahkan menuju padang mahsyar Digiring gitu dulu ya? Nah, kan digiring dulu. Terus next. Dan digiring ini tidak apa ya, tidak cepat gitu ya. Memerlukan waktu yang sangat lama ya. Ngeri banget ya. Iya. Jadi Rasulullah pun secara lebih jelas pernah menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kebangkitan, seperti yang dikutip dalam sebuah hadis ini yang artinya telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajan kalian. Nah, mungkin kalau kita menjelaskan ini sangat panjang ya. sangat luas Itu ini. macam-macam tuh caranya, ada yang Iya, jadi mungkin nanti diarahkan kepada masyarakat itu ada yang jalan kaki gitu ya. Kemudian ada yang dengan kendaraan. iya, dengan tunggangan. Terus mungkin. Kenapa ya? Nah, Dia tersiak-siak. Mungkin kan amalnya ya. iya, Allah alam gitu ya. Yang pasti itu akan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia gitu. Iya. Kemudian setelah dikumpulkan yaumul mahsyar. Nah, yaumul mahsyar itu ya. Lalu apa lagi? Ada Nah, jadi yaumul mahsyar ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kubur. Jadi dalam kubur kayak di lapangan dibangkitkan. kayak gitu ya? Kalau kita memikirkan mungkin padang mahsyar ya. Nah. Jadi itu sangat luas gitu ya sebenarnya. Bayangkan mulai zaman Nabi Adam sampai manusia paling akhir semuanya nanti akan dikumpulkan gitu ya di padang mahsyar. Dan setiap orang pada waktu itu mereka itu memikirkan keadaannya. Nanti akan mendapatkan catatan apa? Iya, catatan apa? Iya, ini. Apakah catatan baik? Apakah akan menerima dengan tangan kanan gitu? Apakah akan menerima dengan tangan kiri? Itu juga ada tayangan-tayangan tentang kehidupan kita atau seperti apa? Akan diperlihatkan gitu ya, akan diperlihatkan. Jadi tidak ada yang terlewat sedikit pun pada waktu itu. Berbeda mungkin lah dengan manusia. Kalau CCTV-nya Allah tuh luar biasa. iya, ya? luar biasa sebenarnya. Dimanapun kita berada itu tidak luput dari pengawasan Allah. Jadi pada yaumul mahsyar ini pula nanti manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Jadi seluruh tercatat dengan secara rinci dan detail gitu ya. Tidak ada yang terlewat ya. Tidak ada yang terlewat. Orang yang beriman dan beramal saleh mereka merasa gembira gitu ya melihat catatan amalnya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia itu akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Kenapa aku dulu seperti itu? Iya. Kenapa aku seperti itu? Hanya penyesalan yang bisa ya? Iya betul. Jadi ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar itu mereka semuanya menunggu pengadilan dari Allah. Nah, pengadilan dari Allah mungkin nanti kita akan masuk ke yaumul hisab, yaumul mizan ya. Jadi sebenarnya gambaran padang mahsyar itu sendiri itu pernah digambarkan oleh Rasulullah itu sebagaimana tanah lapang yang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Tanah lapang putih, tidak ada pohon, tidak apa-apa pun, berarti panas. Iya, tergantung amal ibadah. Jadi Iya. ada yang adem, merasa, ada Iya. yang panas. Tapi
semua manusia pada waktu itu sama-sama minta pertolongan. Bahkan mungkin ada manusia yang minta pertolongan kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak bisa menolong gitu ya. Kemudian Nabi Adam menganjurkan minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ternyata setelah didatangi oleh para manusia, Nabi Ibrahim pun dalam keadaan ketakutan. Berarti siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong, hanya diri kita sendiri gitu ya. Nabi Ibrahim pun ketakutan, kenapa? Karena selama hidup di dunia Nabi Ibrahim itu pernah berbohong gitu ya. Bahkan padahal berbohongnya itu untuk sesuatu yang baik. Tapi karena beliau pernah berbohong selama hidup di dunia, beliau ketakutan gitu ya, sampai merinding sampai kecil ya kesalahannya. Bagaimana dengan mungkin kesalahan-kesalahan kita ya? Ya, kita sangat banyak ya. Kita berharap ya, berdoa ya kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita ya. Rahmat dari Allah ya. Iya, ampunan Allah. Tetapi rahmat Allah itu tidak bisa datang serta-merta. Kita perlu ikhtiar. Ya, ikhtiar apakah kita. pada saat kita sudah di yaumul tadi, kita masih bisa berusaha untuk menambah pahala kita, atau sudah selesai semuanya? Itu sudah dipertanggungjawabkan. Oh, sudah dipertanggungjawabkan. Jadi itu di dunia. Jadi kita tidak ada rekos ya. Jadi kita tidak peluang. ada. Jadi kita mengikhtiarkan itu selama hidup di dunia. Jadi betul-betul manfaatkan kesempatan hidup ya. Memaknai hidup. Lanjut lagi Ustaz. Oke. Nah, jadi seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas gitu ya. Bahkan orang yang beramal baik pun tetap merasa cemas. Kenapa? Karena khawatir apakah amal ibadahnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Iya, tetap merasa khawatir. Yang beriman aja tuh. Iya, apalagi yang sholat masih bolong misalnya, terus ada maksiat apa. Iya, bahkan orang yang berbuat jahat pun juga akan lebih cemas lagi. Apakah nanti kejahatannya itu akan diampuni oleh Allah atau tidak? Nah, ya. Lanjut lagi. Itu nanti ada di padang mahsyar gitu. Itu gambaran umumnya ya. Kemudian nanti padang mahsyar inilah terjadi pengadilan. Nah, pengadilan yang mizan, ya? Disebut dengan yaumul mizan atau yaumul, dan juga yaumul hisab. Ya. Mizan kalau secara harfiah itu artinya timbangan gitu ya. Kalau hisab, pernah dengar ilmu hisab? Perhitungan? Oh iya. Apa sih? Ya, Pak? Iya. Oh iya, betul. Bukan merokok ya ilmu hisab. Hisab itu perhitungan. Hisab bukan merokok ya, tapi hisab bagaimana dihitung. Iya. Ngeri banget ya, seperti berarti malaikat sudah bawa catatan masing-masing. Oh, kamu ini berat dosanya segini atau seperti apa? Silakan saja. Jadi yaumul mizan ini adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Jadi tadi intinya semua perkara yang terjadi di yaumul setelah terjadinya hari kiamat itu, setelah kematian itu pasti asal muasalnya atau titik tekannya itu adalah kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia yang sangat singkat ini itu berpengaruh terhadap kehidupannya yang lain. Jadi baik amal baik maupun amal buruk, pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, apakah nanti menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, apakah nanti timbangan amalnya lebih berat atau bahkan sebaliknya gitu. Jadi tidak ada satu orang pun sebenarnya yang luput ya dari pengadilan Allah ini. Jadi apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabannya, dan itu akan mendapatkan konsekuensi. Jadi ketika kita melakukan amal baik, maka itu akan terhitung pahala meskipun sangat kecil, meskipun sangat sedikit. Dan sebaliknya gitu ya, ketika kita melakukan amal buruk atau melakukan kejahatan dan lain sebagainya, maka itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini sejalan dengan Quran surah Az-Zalzalah yang ayat 7 dan juga ayat 8. Ayat-ayatnya mirip sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Seperti apa sih ukuran zarah itu? Apa bisa dilihat atau seperti apa? Zarah itu zarah apa gitu. Ya? Jadi 1 on, 1 kilo atau seperti apa, atau
sangat kecil. Jadi sebenarnya memang banyak sekali orang yang mengartikan jarah ini gitu. Ada yang mengatakan jarah itu lebih kecil daripada atom. Iya, gitu. Jadi mungkin tidak bisa terlihat oleh kasat mata gitu ya. Ada juga yang mengatakan jarah ini seperti titik debu yang nampak di udara ketika matahari bersinar, seperti di celah-celah. Pernah ya melihat ya? Oh iya. Nah, kan kalau misalnya ada ventilasi kita atau kaca yang kena sinar matahari, nah itu kan terlihat ada debu berterbangan. Oh iya. Jadi seperti itu. Ya itu kalau menurut pendapat As-Salabi yang dimaksud dengan jarah seperti itu. Ya intinya kecil, sangat kecil ya. Kecil ya, iya. lebih kecil daripada atom. Ya cuman perlu kita pahami bersama yang dimaksud dengan ungkapan jarah ini bukan penjelasan tentang jenis benda gitu ya. Bukan penjelasan tentang seperti apa beratnya benda, bukan, tetapi yang dimaksud dengan jarah ini adalah untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil yang telah kita lakukan. Iya, jadi Allah itu kan maha adil gitu ya Bu ya. Jadi seperti apapun yang akan kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika kita melakukan amal baik sedikit pun itu atau berapapun itu akan ada perhitungannya juga. Ada perhitungannya, akan ada catatannya gitu ya. Jadi kita jangan menunda-nunda lah sebuah kebaikan. Misalnya harus cepet-cepet tobat nih. Iya, apalagi kecil-kecil tuh maksudnya ya jangan diremehkan karena dari sesuatu yang kecil itulah akan menjadi sebuah yang besar. Misalnya tilawah hari ini ya 1 ayat, esok 1 ayat. Nanti kalau sudah terbiasa gitu ya, jadi 2 ayat, jadi 3 ayat. Itu kebiasaan baik ya. Iya, jadi komitmen diri untuk memperbaiki diri. Termasuk mungkin apa ya? Kita membuang duri di jalanan. Nah, itu kan juga iya. Menurut kita mungkin itu hal yang sepele gitu ya. Tapi bagi orang lain sangat bermanfaat. Iya, dan itu bernilai ternyata di mata Allah. Supaya orang jangan jatuh dari sepeda motor, iya. atau jangan tertusuk, itu luar biasa. Jadi hal apapun itu, entah itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu jangan disepelekan gitu ya. Karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya dan semuanya akan ada konsekuensinya nanti. Apakah nanti kita konsekuensinya akan mendapatkan surga ataupun konsekuensinya akan mendapatkan neraka gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi mulai sekarang mari kita banyak-banyak gitu ya melakukan amal baik, melakukan ibadah. Sekecil apapun itu tidak perlu diremehkan gitu. Tebarkan kebaikan ya. Iya. Minimalis dosa. Termasuk kejahatan atau dosa atau keburukan sekecil apapun itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan diremehkan. Cuma nyubit aja nih, misalnya. Sepele padahal ya. Iya. Gimana kalau misalnya anak-anak kita nih, siswa-siswa misalnya ada yang usil, suka ganggu teman, itu kan sebenarnya apa sih? Kenakalan ya. Tapi mereka merasa itu bercanda. Nah, seperti apa tuh? Jadi yang namanya anak-anak itu kan ya Bu Nunu ya, mereka mempunyai fase gitu ya. Ya memang fase-fase seperti itu lumrah lah terjadi. Jadi kita sebagai seorang guru di sekolah itu kan sudah pasti membuat yang namanya peraturan gitu ya. Jadi kita buat saja peraturan saat di sekolah. Peraturan ketika anak-anak melakukan keburukan maka kita berikan konsekuensi, bukan sanksi ya, tapi konsekuensi gitu agar anak-anak itu paham apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah keburukan. Next ya kita ya, mungkin karena waktu. Nah ini tadi. Jadi amal baik dan amal buruk manusia kalau akan ditimbang di neraca keadilannya Allah. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan gitu ya. Jadi Yaumul Mizan itu merupakan hari ditimbangnya amal semua manusia dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Semuanya itu akan ditimbang, semuanya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Berbeda mungkin dengan perhitungan manusia gitu ya. Itu bisa hilap, bisa salah, tapi ketika pengadilan Allah tidak akan ada yang luput dari itu semua. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal salehnya dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat insyaallah gitu ya. Kemudian sebaliknya gitu ya, bagi orang yang selalu berbuat kejahatan, itu tentunya akan mendapati timbangan amal buruk yang sangat berat ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa meruginya orang-orang yang ketika di dunia mereka itu selalu berbuat jahat gitu ya. Mereka kalau di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya manusia. Gitu ya. Jadi konsekuensinya itu ada ke surga, ada
ke neraka. Ada yang ketika sudah meninggal pengen dikembalikan lagi Iya. untuk berbuat baik ya. Iya, jadi mumpung kita hidup ini ya, mungkin kita terkadang berpikir seperti ini ya Bu ya. Lelah sekali gitu ya, capek sekali, ada pekerjaan ini, pekerjaan itu, tugas ini, tugas itu gitu ya. Nanti kita memang ada saatnya betul-betul diistirahatkan oleh Allah gitu ya. Dan ketika kita diistirahatkan, kita pasti meminta kepada Allah ingin dikembalikan ke dunia supaya kita ini banyak-banyak menggunakan waktu kita untuk kebaikan. Banyak-banyak sibuk itu tidak masalah sebenarnya ya, boleh jadi. Sibuk bermanfaat tapi Iya, boleh jadi ketika Allah memberikan kesibukan yang banyak untuk kita, boleh jadi Allah ingin waktu kita itu terjaga gitu ya. Tidak ada waktu yang sia-sia, iya, waktu kita bermanfaat. Jadi ya ketika banyak tugas dari atasan mungkin ya disyukuri aja ya Bu Nunu ya. Iya, disyukuri. Ya boleh jadi itu cara Allah gitu ya untuk menjagakan waktu kita. Terus apa lagi tuh? Nah, jadi kan tadi konsekuensinya dari yaumul hisab dan yaumul mizan, kita sudah mengetahui posisi kita gitu, apakah lebih banyak timbangan atau perhitungan amal baik atau sebaliknya. Maka konsekuensinya, itu Kita dapat apa? Dapat surga atau neraka atau seperti apa? Iya, jadi semua perbuatan itu akan ada konsekuensinya gitu. Jadi Allah itu kan mempunyai sifat apa? Al-adil gitu ya. Maha adil gitu ya, maha adil. Iya. Jadi seluruh perbuatan manusia nanti akan diadili oleh Allah. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Kemudian tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya orang yang berbuat jahat tentunya akan mendapati timbangan amal buruk yang sangat berat. Banyak sekali sebenarnya gambaran-gambaran di Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat gitu ya. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Jadi memang ada pembalasan ya. Memang ada. Dan kita yang dizolimi harus bersabar aja ketika Itu kalau kita dizalimi itu berbanyak doa loh. Karena doa orang yang terzalimi itu mustajab ya. Jadi kalau merasa terzalimi. Iya. Memang menjadi orang yang terzalimi itu sangat menyedihkan Bu Nunai. Kita mungkin sedih, menangis, tetapi sebenarnya lebih menyedihkan lagi ketika kita menjadi orang yang berbuat kezaliman itu. Iya. Disakiti itu memang sakit gitu ya. Tapi sebenarnya lebih menyedihkan lagi ketika kita menjadi orang yang menyakiti sebenarnya gitu ya. Lebih baik. Tidak yang lebih baik sih. Lebih baik disakiti. Enggak juga. Jadi intinya semuanya gitu ya. Semua amal baik gitu, itu balasannya akan ke surga. Semua amal buruk balasannya akan ke neraka. Dan kita mungkin ada juga mendengar istilah biasanya boleh jadi surga itu karena adanya rahmat Allah ya kan, belum tentu karena amal ibadah kita yang banyak. Ya. Boleh jadi banyak orang yang beramal baik selama hidup di dunia, tetapi ternyata konsekuensi yang didapatkannya adalah neraka gitu. Dan ada juga kan kisah seorang pendosa gitu ya, tetapi dia mendapatkan surga karena rahmat Allah gitu. Karena Allah memberikan rahmatnya hanya karena satu perbuatan baik, memberi minum seekor anjing. Jadi kita jangan juga sih merasa amal kita paling banyak, paling baik, jangan juga. Tapi yang pasti yang harus kita yakini bahwa Allah itu adalah maha adil. Dan Allah itu pasti akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita usahakan, sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Husnul khotimah itu kan tidak didapat serta-merta, tetapi memang memang kita usahakan selama kita hidup di dunia gitu ya. Pembiasaan kita, perkataan-perkataan kita, tingkah laku kita dan lain. Endingnya kita itu seperti apa usahanya ya? Iya. Nah, jadi ini dulu terkait dengan gambaran umum itu tadi peristiwa yang terjadi setelah adanya hari kiamat. Ya, ada surga, ada neraka. Closing statementnya, kesimpulan berarti kesimpulan apa sih dari materi kita tentang hari ini, tentang iman kepada hari kiamat? Iya, jadi mungkin kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Bahwa setiap sesuatu yang bernyawa itu pasti akan menemui yang namanya kematian gitu ya. Pasti kematian itu ada